Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang kelima dari seri pelajaran keselamatan hak istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Judul kecil yang hari ini akan kita cermati adalah Yesus Sang Juru Selamat Dunia. Saudara, kita mau baca lebih dulu firman-Nya dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudara, adalah sebuah tindakan yang begitu mulia yang dilakukan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia dengan segala kebobrokannya, umat manusia sebagai umat ciptaannya, agar supaya kita yang berbuat dosa itu bisa diselamatkan. Sungguh berita anugerah yang luar biasa yang hari ini boleh kita terima, bahwa hanya di dalam nama Yesuslah kita bisa diselamatkan. Kenapa? Karena firman Tuhan memang memberikan petunjuk yang demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, upaya Tuhan di dalam video yang keempat tadi ingin membuat segala sesuatu yang sudah rusak kembali menjadi baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu harus dijalani oleh Tuhan dengan sampai dengan pada kesudahannya. Saudara, dosa akibat dosa manusia, manusia hidup terpisah dengan Allahnya. Oleh karena itu, Tuhan akan kembalikan bagaimana hubungan yang rusak itu boleh menjadi harmonis kembali, yaitu dia datang menjelma sebagai manusia sesuai dengan
gambar dan rupa Allah, demikian dikatakan manusia diciptakan. Oleh karena itu, dia pun menjelma dalam wujud manusia, dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan. Untuk itulah dia datang menyelamatkan umatnya. Seringkali kata menyelamatkan umatnya ditafsirkan dengan sedikit memaksa, seakan-akan umatnya adalah hanyalah orang Kristen, orang Katolik yang menjadi pengikut Yesus. Padahal bukan seperti itulah. Jika dia adalah Tuhan Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya, dia juga adalah Tuhan yang menciptakan adanya semua bangsa di muka bumi ini. Tentu kata umatnya ini menuju kepada manusia secara keseluruhan. Manusia semuanya menjadi umat ciptaannya. Itulah yang menjadi fokus dan tujuan. Secara pribadi, Yesus Tuhan akan menyelamatkan semua umat manusia yang sudah diciptakan oleh Dia. Oleh karena apa? Ada banyak ayat yang mendukung penafsiran saya, yaitu yang pertama, mari kita lihat pada Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini. Berarti Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi seluruh umat ciptaannya. Allah mengasihi seluruh bangsa yang ada dunia ini. Saya setuju ayat ini tidak dipotong, ya. Apa yang dikatakan di situ? Sehingga Ia, huruf besar, sehingga Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang dimaksud anaknya yang tunggal, kita sama-sama tahu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya yang tunggal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang mengakibatkan bahwa keselamatan adalah hak istimewa Tuhan Yesus. Kenapa? Bukan hak manusia, karena yang menyelamatkan manusia sak dunia juga adalah Dia, lewat ketika Dia mempersembahkan hidupnya, nyawanya di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya dan seluruh umat manusia sedunia sesungguhnya sudah ditebus dosanya dengan barang yang mahal, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan harga yang mahal, yaitu lewat darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Sehingga manusia semuanya hari itu sudah ditebus dosanya. Sekarang tergantung bagaimana respon, bagaimana tanggapan manusia ketika Kristus Yesus itu mati di atas kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya dan seluruh umat yang Dia ciptakan. Kenapa? Karena kalimat ini berkata, ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang meresponi, setiap orang yang memberikan tanggapan positif atas korban kudus Yesus Kristus Tuhan, dan yang percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, tergantung sekarang dari tanggapannya. Apakah Anda memberikan respon, tanggapan yang positif, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, sehingga engkau adalah orang yang pasti tidak akan binasa, tetapi akan diselamatkan. Catatannya satu, engkau adalah orang yang beriman kepada Dia, dan iman ini adalah iman yang bukan iman yang kosong, ya. Bukan iman yang tanpa perbuatan,
bukan iman yang hanya berkata, yang penting aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, yang penting aku percaya bahwa Dia adalah juru selamatku pribadi. Buktinya apa? Aku adalah orang yang mau dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan itu, saudara. Tetapi iman yang engkau memang mengaku percaya kepada bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah juru selamatmu pribadi, dan kau sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi imanmu adalah iman yang dipenuhi dengan perbuatan yang baik, yang dipenuhi dengan perbuatan yang benar, sesuai dengan firman yang engkau dengar daripada Dia, Sang Firman yang hidup. Sehingga iman yang demikian adalah iman yang tidak mati. Iman yang demikian adalah iman yang akan menyelamatkan engkau, sehingga engkau boleh mendapatkan hidup kekal di surganya yang mulia bersama Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dimaksud Dia akan menyelamatkan umatnya, yaitu umat mana? Umat sak jagat, umat sedunia, yaitu semua manusia adalah Dia yang menciptakan. Oleh karena Dia yang menciptakan, Dia yang memberikan hukum, Dia pun adalah hakim satu-satunya yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang akan kelak menentukan setiap orang yang dipanggil pulang oleh Tuhan, mati di dunia ini, pulang kembali rohnya kepada Sang Kaliknya, Sang Penciptanya, maka Dia sendiri juga yang akan menentukan penghakiman itu, karena penghakiman adalah hak istimewa Tuhan Yesus dan bukan hak manusia. Walaupun manusia pandai, bukan berhak, dan Dia akan menentukan neraka dan surga kepada setiap seseorang sesuai dengan perbuatannya. Namun di akhir-akhir ini ada sebagian kecil, dalam tanda kutip, kelompok tertentu, gereja tertentu yang punya pemandangan yang berbeda, seakan-akan dia bisa menentukan siapa yang bakal selamat, siapa yang bakal masuk neraka. Dan mereka dengan pandangan yang sempit berkata bahwa pokoknya orang yang tidak menjadi pengikut Kristus, bukan agama Kristen atau Katolik, walaupun dia baik seperti apa, tetap masuk neraka. Saudara, silakan Anda punya pandangan yang demikian. Saya tetap menghormati pandangan saudara, tetapi hari ini saya akan memberikan pemandangan yang berbeda, bahwa saya ingin sampaikan tidak ada seorang pun manusia yang berhak menentukan keselamatan sesamanya. Tetapi hak istimewa hanya ada di dalam nama Yesus. Jika Yesus yang adalah juru selamat itu mau menyelamatkan orang di luar mereka yang beragama Kristen atau Katolik, oleh karena perbuatan mereka yang sangat istimewa menjadi berkat bagi banyak orang dan sesuai dengan firman-Nya, saya yakin tidak seorang pun manusia yang bisa protes kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Saudara, ayat yang lainnya juga memberikan dukungan bahwa tidak ada nama satupun di bawah kolong langit ini yang manusia bisa diselamatkan, kecuali hanya di dalam nama Yesus. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, judul bacaannya adalah Rumah Bapa. Ayat ke-6 berkata demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, Yesus mengatakan, akulah, dirikulah jalan. Artinya, jika engkau ingin sampai kepada Bapa, jika seseorang ingin sampai ke surga, jalannya mesti lewat aku. Tidak ada jalan lain. Jalannya mesti lewat aku.
Kenapa? Karena aku juga adalah satu-satunya hakim yang menentukan. Artinya, siapapun engkau orangnya, warna kulitmu apa, keyakinanmu apa, nanti kalau mati, rohnya ketemu aku, karena aku satu-satunya hakim yang akan menentukan neraka atau surga bagi seseorang. Saudara, dan kebenaran. Aku kebenaran. Tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali dalam jati diriku yang aku tunjukkan ketika aku tinggal bersama-sama dengan para rasulku. Aku telah menunjukkan bagaimana perilaku hidup yang benar yang membawa engkau pada keselamatan. Pada waktu aku hidup bersama para rasulku, aku telah menyampaikan banyak firman Tuhan, banyak petunjuk yang kau harus dengar, kau harus pahami, dan kau harus lakukan. Karena segala yang tak sampaikan adalah kebenaran yang memerdekakan kamu dari segala dosa yang menimbulkan kematian. Firman yang tak sampaikan adalah kebenaran yang akan memerdekakan engkau dan membawa engkau pada kehidupan yang kekal. Karena aku bukan cuma jalan, tetapi akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran akan membawa engkau kepada hidup. Kenapa? Karena aku sendiri membuktikan diri bahwa aku telah mati, tetapi aku hidup kembali. Oleh karena itu, dia bisa katakan bahwa aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Karena aku buktikan jati diriku, aku mati di atas kayu salib, tetapi seperti apa yang aku katakan, pada hari yang ketiga, aku akan dibangkitkan oleh Bapakku. Saudara, dia telah buktikan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati, tetapi laki-laki manusia tetap membutuhkan satu bukti. Oleh karena itu, ketika dia bangkit, dia pun menampakkan diri berkali-kali kepada para muridnya, kepada para sahabatnya. Sehingga lewat penampakan itu tadilah manusia yang seringkali berkesimpulan lewat otaknya, melalui fakta yang dia harus ketahui, lewat mata yang dia memandang, itu pun akhirnya yakin. Karena apa? Menyedihkan sekali. Thomas sebagai salah satu muridnya, sebagai salah satu rasulnya, tetap ingin meminta bukti lebih dulu, baru dia bisa percaya. Sekali-kali sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke bekas lubang paku yang ada di telapak tangannya, dan aku mencucukkan jariku pada bekas lubang yang ada di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah saudara, segala pikiran manusia yang membuat mereka tidak yakin, itu telah dibuktikan oleh Tuhan Yesus dengan kesabarannya. Karena Allah adalah Tuhan yang maha kasih, Allah adalah Tuhan yang maha panjang sabar. Sehingga apapun yang diminta oleh manusia, Tuhan bisa memaklumi, dan dia menyediakan diri untuk membuat saudara dan saya yakin bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Nah saudara, di akhir-akhir zaman ini pula, ada begitu banyak orang yang dicintai, ada begitu banyak cara Tuhan. Saya pikir ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menjangkau orang-orang di luar orang yang beragama Kristen dan Katolik. Sengaja orang-orang tertentu dari mereka yang dicintai oleh Tuhan dan kita kasih mereka, juga sempat dijumpai secara langsung, entah ketika mereka sedang berdoa, menjalankan doa mereka, sembahyang mereka, atau ketika mereka sedang sakit kemudian disembuhkan, dan mereka berjumpa langsung, mereka menyaksikan ada sosok pribadi yang menghampiri mereka
dan menyembuhkan mereka dan memberkati mereka. Dan mereka melihat telapak tangannya berlubang paku, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai identitasnya dia satu-satunya, sehingga mereka bisa bertobat dan kemudian menjadi pengikut Kristus. Apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam pesan ini? Tuhan ingin sampaikan bahwa kepada semua umat ciptaanku yang ada di dunia, aku adalah Tuhan yang sama, yang mengasihi kalian semuanya. Dan dia ingin menjangkau juga orang-orang di luar sana dengan mengambil beberapa orang saksi yang telah dijumpai oleh dia, agar supaya perjumpaan ini bisa diwartakan kepada keluarganya, bisa diwartakan kepada saudara dan sahabat-sahabat dan teman-temannya, bisa diwartakan kepada komunitasnya, sehingga ada banyak orang di luar sana yang bisa menerima bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Nah, saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hal ingin menyelamatkan dan menunjukkan kasih sayangnya kepada dunia ini. Bahwa dia bukan hanya menyayangi orang Kristen dan Katolik saja, tetapi dia mengasihi dunia dengan segenap isinya, karena dunia dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada dunia seperti hari ini. Demikian pula dia mengasihi semua bangsa yang ada di dunia ini, karena dialah satu-satunya pencipta yang sudah menciptakan seluruh bangsa yang ada. Saudara, sadarlah, Anda dan saya adalah orang yang dicintai itu. Oleh karena itu, jangan lakukan perbuatan dosa lagi, tetapi setialah kepada firman Tuhan, sehingga apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan, adalah betul-betul jalan yang kita akan lewati. Kita akan napak tilas jejak hidup Tuhan Yesus. Kita akan meneladani teladan hidup Kristus di dalam kehidupan keluarga kita. Dan kebenaran, apa yang kebenaran Kristus, itulah yang kita lakukan. Semua firman yang dia sampaikan, itulah yang menjadi pegangan hidup kita untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman-Nya menuntun kita pada kebenaran yang memerdekakan kita dari dosa yang kita sudah lakukan. Demikian pula dia berkata, akulah hidup. Dia sudah buktikan, dia mati dan dia hidup kembali. Jika kita percaya kepada dia sebagai Sang Juru Selamat dunia, maka suatu hari kelak kita akan mengalami kebangkitan sama seperti Kristus sudah dibangkitkan. Ketika kita mati, maka hari ketiga kita pun akan dibangkitkan sama seperti saat Kristus telah dibangkitkan oleh Bapaknya. Shalom, kita berjumpa pada video yang selanjutnya. Haleluya, amin.